Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya saya malas ngomong politik ini juga ngomong apa nggak tahu. Pokoknya kan yang penting jadi, targetnya kan minimal 5, paling banyak 10 setiap hari. Ada yang nonton kayak, nggak ada yang nonton kayak, pokoknya bikin terus ya. Jadi udah sifatnya itu udah nggak untuk cari uang ya, tapi untuk mendokumentasikan ya kegelisahan intelektual sendiri soal bangsa ini. Ya nggak apa-apa, meskipun tukang bubur ngomongin Indonesia nggak apa-apa, orang Indonesia negeri kita ya, negeri kita bersama tuh. Terus kalau jangan diserahkan negeri kita itu ke pejabat-pejabat, itu bahaya. Ya setidak-tidaknya kita komentari ya. Coba selama 10 tahun ini itu banyak pengangguran. Menurut data BPS itu berapa pengangguran tuh? Tahun ini ada 7,2 juta apa? Itu yang tercatat ya. Faktanya mungkin bisa 10 kali lipat itu pengangguran tuh. So kalau menurut Bank Dunia, World Bank itu angka kemiskinan itu kalau orang itu berpenghasilan $3 sehari, sekitar 50.000 ya. Orang yang dapat 50.000 sehari itu berarti orang miskin. Kayaknya banyak orang Indonesia yang punya penghasilan di bawah 50.000 ya sehari. Berarti banyak orang miskin. Menurut data Bank Dunia sih sekitar 49% tuh orang Indonesia itu punya penghasilan $3. Dulu $2, sekarang dinaikkan jadi $3. Itu berarti kalau penduduk Indonesia itu berapa? Atau kalau yang kemarin hak pilih itu kan ada 204 juta ya, berarti sekitar 102 juta orang miskin di Indonesia. Dan yang kebanyakan kerja itu ternyata yang lulusan SD, yang banyak nganggur lulusan SMK, yang kedua baru lulusan SMA. Yang terbesar nganggurnya, baru yang banyak nganggur 5% itu berapa juta itu berarti. Pendidikan S1, S2, S3 benar nganggur. Jadi strategi pembangunan gimana itu? Pekerjaan sulit, tapi apa namanya itu, pekerjaan sulit gitu. Tapi kemarin itu ada presiden yang janjikan terbuka 10 juta lapangan pekerjaan. Nggak bisa dilaksanakan ya, janji tinggal janji ya. Dan tanggal 20 Oktober terjadi sirkulasi kepemimpinan kan, dengan warisan dari presiden sebelumnya. Itu luar biasa itu. Utangnya itu menggunung, ya udahlah, katanya sih masih dalam batas aman, di atas nggak sampai 40% dari rasio PDB, aku orang ngerti yang gitu-gitu. Tapi kritikus atau pengamat-pengamat yang independen seperti Faisal Basri, Ihsanuddin Nursi, atau Didik Rahbini itu mencemaskan utang. Utang kita itu sebenarnya bukan 6.000 triliun, tapi sebenarnya digabung dengan utang BUMN itu sebenarnya 13.000 triliun, cuman nggak dicatat gitu, apa istilahnya, nggak dimasukkan dalam utang negara, padahal itu kan utang BUMN. Kalau ada apa-apa kan yang bayar negara juga ya. Terus sepertiga dari APBN katanya itu untuk bayar utang dan bunganya ya. Itu utang ya. Masyarakat juga rata-rata akhirnya ngutang. Kata Rocky Gerung, yang main pinjol itu pinjaman online, yang kalau bahasa agama itu pinjaman riba itu sebenarnya bukan qardul hasan, karena kita kalau pinjam 1 juta harus kembali 1 juta. Kalau ini kan enggak, pinjam 10 juta ada lebihnya, itu 10.500.000 misalnya, dan itu yang lebihnya itu kan namanya riba, dan itu sekitar ada berapa itu, kalau sekitar 43% kata datanya Rocky Gerung, dia bilang di salah satu video atau podcastnya itu 43% yang main pinjol itu guru. Jadi kalau cirinya orang miskin kan, kalau orang kaya katanya kalau dia pinjam uang itu dibayar pinjaman uang itu dari hasil bisnis yang dia gulirkan ya. Sementara kalau kelas menengah yang melakukan pinjaman uang itu untuk
membiayai gaya hidupnya sebagai kaum kelas menengah. Sementara kalau orang miskin pinjam uang, ya, itu dibayar oleh hutang lain. Jadi dia berhutang untuk membayar utang sebelumnya. Itu ciri orang miskin, dan itulah yang menjadi sasaran dari pinjaman online. Ini Mail baru berangkat. Cilok. Baru itu payung merah. Halo, ini saya tukang cilok. Tukang cilok. Bawa berapa ratus sekarang? Bawa 200. Udah selesai? Belum. Ada separuh habis? Belum. Gimana, susah apa lancar sih sebenarnya? Jalannya lancar. Jalanan lancar, tapi penjualan Sepi. sepi apa melehoy? Melehoy. Hah? Maghrib habis? Pengennya mah doanya. Hah? Pengennya mah. Nggak habis maghrib? Mudah-mudahan ya. Doain lu ya. Insya Allah lah. Susah ya? Hah? Rata-rata pedagang yang kita ajak ngomong pada susah, katanya sepi istilahnya. Kita tanya, sepi apaan? Saya tanya, sepi itu maksudnya apa? Dia bilang sepi itu, Pak, dapat duit tapi nggak bisa buat belanja, begitu, betul? Iya, betul. Benar. Tapi beda ente mah, ini biar sepi juga, ini tersenyum. Iya, itu harus senyum. Orang pada marah aja. Masih 2003? 1001. 1001, nggak ada 500 sekarang ya? Iya dong. Dulu gua beli masih 500-an loh. Iya. Iya dah, Ya. ngomongnya lancar ya. Amin. Itu Prabowo mikirin nggak orang-orang kecil itu? Enggak lah, ya kan? Rakyat mah nolong dirinya sendiri, siapapun presidennya, berjuang ya. Orang-orang kayak gitu nggak pernah dapat BLT pun cuma 3 bulan. Habis itu kan orang yang dapat BLT harus berjuang terus ya, cari duit sendiri. Ya sebenarnya pemerintah itu digunakan dibikin untuk apa sih? Sebenarnya kan untuk mensejahterakan rakyat ya, bukan untuk bangun IKN yang udah hampir sampai ngabisin anggaran sampai 70 triliun itu katanya ya. 70 triliun apa berapa gitu? Gak ada gunanya kan sebenarnya IKN tuh. Ya kalau Rocky Gerung, IKN itu bukan proyek negara, tapi proyek ambisi politik dari Jokowi. Pertama, itu nggak ada dalam konstitusi, nggak ada perintahnya. Kedua, dalam kampanye tahun 2019 kalau kita ikutin, saya kan bikin ngeblok membela Prabowo itu dengan video sampai 100 biji ya. Tahun 2019 itu perdebatan-perdebatan di ruang-ruang parlemen maupun di media sosial itu nggak ada narasi percakapan intelektual tentang pindah ibu kota yang sekarang disebut sebagai IKN, itu nggak ada. Tapi tahu muncul itu minta izin setelah dipilih, berarti ada proyek selundupan tuh, ada agenda entah siapa itu proyek IKN tuh, yang ternyata akhirnya menjebak pemerintah sendiri. Ini tadi ada laporan dari satu hotel, lagi ada rapat di hotel itu dari Kemendagri, udah nggak mau dipindah ke IKN. Ngapain kata di IKN? Tapi pegawai negeri atau PNS tuh mau nggak mau dipaksa ya, paling yang pindah yang muda-muda ya. Tapi mungkin dengan semangat aventurir, dengan semangat ingin mendapatkan pengalaman baru, tantangan baru, kalau anak-anak muda mau aja. Tapi ya itulah, nggak ada pilihan lain, sebagai PNS kan harus ikut dengan atasan. Tapi kelihatan IKN itu akan menjadi dilema buat Prabowo ya. Akan IKN diteruskan atau makan gratis diteruskan? Itu dilemanya itu, dilema. Tapi kalau menurut saya solusinya gampang. Untuk membuat Prabowo punya legacy, dia harus bikin legacy sendiri, tidak usah meneruskan makan siang gratis, ngabisin dana itu. Tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan itu, atau mendorong lahirnya generasi baru 5 tahun dikirim ke seluruh dunia ya, anak-anak Indonesia itu, untuk belajar high tech kayak zaman Habibie itu.
seluruh dunia. Jadi 5 tahun kemudian mereka jadi generasi terdidik ya. Insya Allah manfaat untuk negeri ini orang-orang yang pinter itu. Bukannya terus UKT dinaikin, uang kuliah dinaikin, harusnya disokong ya. 80% ditanggung negara, ditanggung pemerintah, itu harusnya kuliah itu 20% aja ditanggung orang tua ya. Kayak di mana itu di India itu masuk 1 semester 8 semester S1 itu untuk mahasiswa muslim non India itu cuma 13 juta sampai S1. Kalau orang India sendiri yang muslim berapa, saya tanya teman saya yang kuliah di Universitas Aligarh itu kan. Ya kalau orang India sendiri cuma 1 juta, bukan 1 semester, 1 juta itu satu apa itu sampai S1 sampai sarjana. Cuma 1 juta, buku-bukunya juga murah di sana kan di India. Di sini buku mahal, bayar mahal kuliah itu. Harusnya Prabowo concern ke pendidikan, bukan ke makan gratis dan bukan ke IKN. Untung Anies nggak jadi belum dikasih kesempatan oleh Allah jadi presiden. Mungkin kalau jadi presiden bebannya luar biasa berat itu. Tapi tetap bisa diselesaikan Anies karena pendekatannya dia sampai pendekatan nilai juga pendekatan ketuhanannya sangat kuat, berbeda dengan Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.